Kabupaten Malang merupakan wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi yang cukup besar khususnya potensi perikanan. Potensi perikanan tersebut antara lain perikanan tangkap laut dan perikanan budidaya. Potensi perikanan budidaya telah berkembang cukup pesat di Kabupaten Malang, terutama perikanan budidaya air tawar seperti ikan nila. Menyumbang produksi budidaya terbesar kedua sebesar 4.614.040 ton di tahun 2022. Halo pemirsa Gajana TV, senang sekali hari ini saya Gisela Tahabari kembali menyapa Anda dalam program Panorama. Dan kali ini saya hadir spesial di UPT Perikanan Budidaya Air Tawar yang ada di Sukorejo, Gondang Legi, Kabupaten Malang. Kita nanti akan akan lihat mengenai budidaya ikan nila khususnya yang ada di Kabupaten Malang. Langsung saja ikuti saya. Pemirsa, dengan potensi budidaya ikan nila, Dinas Perikanan Kabupaten Malang telah mencanangkan pembangunan perikanan budidaya dengan sistem kawasan di Kabupaten Malang. Oke Bapak Victor, saya Gisela Bapak. Iya, salam kenal. Bapak, ini tadi saya lihat di sini, ini adalah untuk budidaya ikan nila, betul ya? Betul. Nah, jadi, untuk di kawasan Kabupaten Malang sendiri. Ya. Jadi tempat ini untuk pembenihan ikan nila. Oke. Tempat ini milik Dinas Perikanan Kabupaten Malang berupa unit pelaksana teknis. Oke, wah ini boleh Pak sambil ngobrol-ngobrol kita cari tempat yang teduh begitu? Boleh. Boleh sih ya. Situ Pak ya. Ya pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Victor sendiri, SPTME. Beliau selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang. Wah Pak, ini tadi saya lihat dari depan begitu ya, saya langsung masuk. Ini luas sekali ya ternyata untuk kolam pembenihan ikan nila ini. Untuk luasnya sendiri berapa Pak Victor? Baik, tempat ini pemirsa Gajana TV yang saya hormati. Tempat ini adalah unit pelaksana teknis budidaya ikan air tawar, atau lebih tepatnya sekarang ini adalah tempat pembenihan. Jadi tempat pembenihan ini seluas kurang lebih 1,5 hektar. Nah di tempat ini tujuannya adalah memproduksi benih untuk mencukupi kebutuhan para pembudidaya ikan nila di Kabupaten Malang. Oke, ikan nila. Nah, ini kenapa ikan nila ini masih menjadi prioritas Pak di Kabupaten Malang? Ini kenapa tidak ikan-ikan yang lain begitu? Baik. Jadi ikan nila itu selain rasanya enak, saya yakin mungkin Mbaknya juga senang ya. Pasti. Ikan nila. Ya, gurih ikan nila gitu itu rasanya gurih dan juga banyak disukai oleh masyarakat. Yang kedua, juga ikan nila banyak sudah dipelihara oleh masyarakat karena mungkin budidayanya juga yang mudah. Yang ketiga lagi, di Kabupaten Malang sumber airnya juga cukup, sehingga sangat bagus untuk dikembangkan budidaya nila. Oh ya, berarti memang faktor-faktornya itu tadi sumber air itu Pak ya, budidaya ikan nila. Nah, berapa sendiri Pak yang sudah diproduksi khususnya di Kabupaten Malang sendiri? Oke, baik. Jadi produksi ikan nila di tahun 2022 sebanyak 4.600 kg. Dari total produksi ikan air tawar Kabupaten Malang itu kurang lebih 10.400 kg. Nah, 10.400 ton. Mohon maaf, saya ralat. Lalu yang terbesar adalah nila dan juga lele. Nah, harapan kami terus kabupaten kita dorong Kabupaten Malang untuk produksi nila lebih banyak lagi, sehingga kami juga mengembangkan program-program untuk percepatan peningkatan produksi tersebut. Oke, berarti memang di setiap rumah ini memang harus
budidaya sendiri begitu Pak ya? Karena memang budidayanya terbilang cukup mudah, begitu ya? Harapannya demikian. Banyak sudah dilakukan masyarakat memulai secara masif. Jadi kita mengembangkan kawasan budidaya nila, beberapa tempat yang sudah mulai dari tahun 2020. Kita kembangkan pertama kali di Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang. Dan juga kita lanjutkan di 2021 di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari. Lalu kita kembangkan lagi di tahun 2022 ini, 2002 kemarin di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen. Nah, daerah-daerah tersebut sudah berkembang dan panen dilakukan dengan baik. Dan beberapa tempat itu sudah kita lakukan panen bersama dengan Bapak Bupati Malang. Oke, nah kalau untuk ini sendiri Pak, bentuk dari pembinaan atau dari pelatihan yang dilakukan dari Dinas Perikanan ini seperti apa sih Pak untuk bisa mewujudkan mungkin SDM yang berkualitas untuk bisa menciptakan di setiap rumah ini budidaya ikan nila seperti itu? Ya, kita selalu mengupgrade pengetahuan mereka, baik dari sisi budidaya yang sederhana dan juga penerapan teknologi dalam budidaya. Salah satunya yang kita kembangkan teknologi budidaya adalah dengan sistem bioflok nila. Jadi pada daerah-daerah ya kita fokuskan pada daerah-daerah yang airnya tidak terlalu banyak, dalam arti air mengalir tidak tersedia, sehingga kita kembangkanlah dengan model budidaya nila dengan sistem bioflok yang efisien dalam pemanfaatan air. Nah, akhirnya kita kembangkan pada daerah-daerah di daerah kawasan budidaya keramba jaring apung yang ada di bendungan-bendungan. Harapannya mereka bisa beralih dari keramba jaring apung ke bioflok, budidaya sistem bioflok. Oke, berarti memang di sini khusus untuk pembenihan begitu Pak ya? Nah, di Kabupaten Malang kurang lebih sekitar 80 juta ekor setiap tahun. Itu baru dicukupi para pembenih yang ada di Kabupaten Malang, baik UPT dan juga unit pembenih rakyat sejumlah 25% ataupun sekitar 20 juta ekor. Sementara 60 juta ekor didatangkan dari luar. Nah, salah satu metode untuk peningkatan produksi benih dengan kita lakukan adalah dengan metode pembenihan sistem corong. Jadi harapannya nanti produktivitas benih bisa kita tingkatkan, sehingga produksi benih juga bisa kita tingkatkan, sehingga kebutuhan benih masyarakat pembudidaya ikan di nila di Kabupaten Malang kita cukupi dari lokal Kabupaten Malang. Oke, berarti tadi dengan metode sistem corong. Ini nanti kita mau lihat ya pemirsa ya, seperti apa sih metode pembenihan dengan sistem corong ini di lokasi berikutnya. Begitu Pak ya, nanti kita lihat di lokasi berikutnya. Sebelum ke lokasi berikutnya Pak, saya pengen tahu juga kendala. Nah, mungkin kendala yang selama ini dirasakan seperti apa sih Pak untuk membudidayakan khususnya ikan nila ini? Baik, jadi budidaya itu kendala utama biasanya adalah di pasar. Sering sekali masyarakat pembudidaya itu tidak menguasai pasar, jadi masih tergantung dengan tengkulak. Nah, akhirnya kami mendorong masyarakat untuk meningkatkan produksi ataupun pemasaran lokal. Jadi dengan pemasaran lokal, akhirnya masyarakat di sekitar pembudidaya tersebut bisa mengkonsumsi ikan yang diproduksi oleh daerahnya sendiri. Dan harapan juga para pembudidaya bisa melakukan pemasaran lokal dengan baik, dan pemasaran ikannya juga bisa dengan baik, dengan harga tentu yang lebih baik lagi. Baik. Dan juga kita lakukan efisiensi yang ada, yaitu efisiensi di pakan. Jadi kita nanti akan dorong produksi pakan mandiri supaya efisiensi usaha ataupun budidaya semakin tinggi karena adanya pakan-pakan alternatif yang bisa diproduksi oleh para pembudidaya. Oke, pakan alternatif itu sendiri seperti apa Pak yang dibudidaya? Baik, jadi karena ikan itu membutuhkan protein, jadi kita produksi adalah protein-protein hewani yang bisa diproduksi di masyarakat karena memanfaatkan limbah rumah tangga. Jadi limbah organik baik itu dihasilkan dari rumah tangga juga dengan ternak, bisa kita lakukan budidaya maggot ataupun budidaya cacing, sehingga nanti menjadi sumber protein dari bahan baku daripada pembuatan pakan ikan itu sendiri.
Oke, berarti memang semua warga ini juga diberikan pelatihan untuk produksi dari pakannya, seperti itu Pak ya. Supaya ini juga ya Pak ya, supaya tidak terlalu banyak pengeluaran mungkin begitu ya, bisa meringankan gitu ya, efisiensi ya. Margin usahanya akhirnya menjadi lebih tebal supaya masyarakat semakin bersemangat untuk melakukan budidaya. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya Pak Victor ya. Ini kita mau ke lokasi kedua. Kita mau ke lokasi kedua ya pemirsa ya, masih ditemani dengan Pak Victor. Lokasi kedua ini lokasinya di mana Pak? Lokasinya ada di Jatigui. Ini adalah nanti lokasi yang kita kunjungi, instalasi pembenihan dari UPT ini. Jadi UPT ini punya cabang di Jatigui berupa instalasi pembenihan. Oke, pasti pemirsa sudah penasaran? Yuk langsung saja. Mari Pak Victor, silakan. Dalam meningkatkan produksi benih secara signifikan, UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar atau PBAT Dinas Perikanan Kabupaten Malang telah mengembangkan pemijahan ikan dengan sistem corong. Ya pemirsa, kali ini saya masih ditemani dengan Pak Victor Sembiring selaku Kadis Dinas Perikanan Kabupaten Malang, dan kita sudah berbeda lokasi ini Pak ya. Ini sudah ada di Stasiun Benih Ikan Jatigui Sumber Pucung Kabupaten Malang. Nah, di sini kita mau lihat mengenai pengembangan budidaya ikan nila melalui sistem corong begitu ya Pak Victor. Pak, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa menggunakan sistem corong ini berarti dari benih ikan yang tadi atau seperti apa Pak Victor? Baik. Pemirsa yang kami hormati, di lokasi ini salah satu instalasi pembenihan ataupun instalasi produksi benih yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Malang. Dan di lokasi ini kita sudah kembangkan sistem pemijahan pada nila dengan metode corong. Maksudnya metode corong adalah di saat benih ikan, induk ikan melakukan pemijahan pada umur dia produksi telur yang maksimal atau matang, yaitu umur kurang lebih sekitar 14 hari. Nah, kita ambil telurnya, kita keluarkan dari mulut ikan, terus kita keluarkan dan telur ikan tersebut kita pindahkan ke corong. Fungsi corong ini adalah yang di bawah ini, itu adalah mengganti mulutnya induk. Jadi penetasan ikan atau penetasan telur ikan oleh induk ikan itu biasanya di dalam mulut. Nah, untuk nila seperti itu karakteristiknya. Nah, kita ganti metodenya dengan sistem corong agar produktivitas daripada benih yang menetas bisa lebih tinggi. Dalam arti kurang lebih sekitar 90% telur yang dihasilkan yang bisa menetas dengan metode corong. Oke, pemijahan itu kata lainnya ini ya perkawinan gitu ya. Ini perkawinan antara jantan dan betina untuk ikan ya, gitu Pak ya. Untuk ikan dengan sistemnya ikan itu betina mengeluarkan telur ya, dan jantan mengeluarkan sperma. Terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma daripada ikan sehingga terbuahilah sel telur tersebut. Setelah dibuahi langsung diambil lagi, dimasukkan lagi sama indukan betina itu ke dalam mulutnya, disimpanlah di dalam mulutnya. Ya. Berarti ini Pak ya, ini kalau saya lihat ya pemirsa ya, ini ada di dalam beberapa ini namanya apa ya Pak? Corong ini ya. Corong, ya. Beberapa corong ini sudah ada benih gitu ya Pak, sudah ada ikan nilahnya gitu ya yang kecil seperti itu ya kalau pemirsa bisa lihat ini. Nah, ini kenapa ini Pak memang dalam satu ini memang dipisah-pisahkan melalui beberapa corong begitu Pak? Oke, baik. Ini kita masukkan benih tadi, telur yang siap untuk ditetaskan, kita masukkan ke dalam corong atau teko yang kita buat adalah sebagai pengganti induk itu tadi. Nah, kita sesuaikan kapasitasnya, disesuaikan adalah dengan besarnya teko yang ada ini. Jadi itu berdasarkan jumlah-jumlah yang disesuaikan dengan besarnya teko yang ada. Dengan harapan dengan metode ini setelah menetas benih yang ada dia akan turun
ke dalam waring ini. Oh, yang jaring itu ya? Nah, jaring ini. Nah, nanti kita akan panen benih ikan yang kecil ini ke dari jaring ini dan kita pindahkan ke kolam pendederan yang ada di sekitar sana. Oh, berarti dari sini dipindah yang ada di belakang saya ini ya. Ya. Oke, ya kita lihat ke sana Pak, boleh? baik. Oke, langsung saja ya pemirsa ya, kita mau lihat kolam yang ada di belakang saya. Yuk. I wanna do what you want to. We can leave it. Kita ada di lokasi Ini kolam pendederan. oh, ini pendederan. Kolam pendederan tadi benih yang masih kecil sekali, habis ditetaskan kita pindahkan di kolam pendederan. Oke, boleh Ini- geser lagi Pak? Baik. Bentar Ini Pak. adalah Nah, kolam pendederan 1. Oke. Ya, ini masih ada sebagian kosong karena memang habis dipanen. Jadi setelah kolam pendederan 1 sampai dengan ukuran 1 cm kurang lebih, yang tadi habis menetas sampai dengan ukuran 1, nanti kita pindahkan di pendederan 2. Pendederan 2 di sebelah sana itu yang kelihatan hamparan cukup luas itu. Ya, Nah, ya. itu pendederan 2 dengan ukuran sampai dengan 2 sampai 3 cm. Oh. Setelah itu kita kirim ke masyarakat untuk ditebar di masyarakat. Oke. Satu ini biasanya panen berapa Pak? Ini Satu kolam pendederan bisa ini. sampai 20.000. 20.000 nilai ya? 20.000. Banyak ya? 20.000 benih. Ya. 20.000 benih. Berarti setelah ini nanti bisa siap didistribusikan ke Ya. warga. Ini ke pembudidaya yang di sini pasarnya adalah para pembudidaya di Keramba Jaring Apung. Nah, jadi pemirsa, jadi Kabupaten Malang pembudidaya keramba jaring apung cukup besar dengan jumlah produksi di keramba jaring apung sekitar 4.400 ton per tahun. Nah, komoditas terbesar adalah nila. Nah, sehingga nanti kami akan mengalihkan atau menggeser budidaya mereka dari KJA ke sistem bioflok. Kenapa? Karena di KJA banyak sekali kendalanya dan juga termasuk rencana penataan dari pemilik waduk ataupun PJT 1 untuk menata kembali para pembudidaya KJA di sana. Oke, wow, berarti pas ya Pak. Ini tadi kita sudah lihat yang di UPT, terus kita lihat sekarang yang di tempat ini ya, pemirsa, dengan menggunakan metode corong. Nah, kita sekarang mau beralih lagi untuk ke lokasi selanjutnya untuk mengenai metode menggunakan Budidaya metode dengan bioflok. bioflok. Ini untuk yang kekurangan air, betul ya Pak ya? Daerah yang keterbatasan dengan air. Oke, di daerah mana ini Pak? Ini kita akan menuju ke daerah Desa Ngebruk. Wah, di Desa Ngebruk. Wah, enak nih ya sambil jalan-jalan. Di Oke Pak. Desa Ngebruk tersebut ada para pembudidaya KJA keramba jaring apung. Di sana juga berkembang, tapi kita ingin mengalihkan mereka sebagian adalah ke sistem budidaya bioflok. Oke, mungkin memang karena lebih mudah ya Pak ya untuk bioflok sendiri ya. Lebih mudah dari sisi pengamatan dan juga kita bisa kendalikan ekosistem yang ada sehingga ikan itu lebih sehat. Oke, boleh. Nanti kita lihat di sana. Ya, kita lihat ya. Baik Pak. Lewat sini Pak ya. Lokasi berikutnya yang saya kunjungi adalah kolam budidaya pengembangan ikan nila dengan sistem bioflok yang terletak di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Pemirsa, sistem budidaya bioflok ikan nila adalah sistem yang mengefisiensikan penggunaan pakan, meningkatkan produktivitas budidaya, dan meminimalkan penggunaan air. Wow, ini tempat gasnya tadi. Oh, biofloknya tadi ya. Wah, ini ya. Nah, pemirsa, kita ada di lokasi budidaya nila dengan sistem bioflok. Bioflok ada di Ngebruk ya. Ini adalah kelompok dikelola oleh kelompok Pokmas Nila Tirta, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung. Oke, wah ini saya masuk langsung sudah ada drum besar begitu ya. Ada beberapa begini Pak. Apakah ini bioflok? Ya. Biofloknya Pak? Ya, baik. Jadi yang di hadapan kita dan juga di belakang ini adalah budidaya bioflok dengan model kolam full set, kolam terpal, bundar, ya, dengan dilengkapi oleh aerator.
aerator ini fungsinya adalah memberikan oksigen pada air sehingga ikan nyaman. Kita lihat ikan tidak ada yang di atas. Itu tandanya kalau ikan dia di bawah, tandanya ikan itu nyaman sekali ya. dengan air yang ada, karena kebutuhan oksigennya yang Sudah diambil dari oksigen. air sudah cukup di dalam air, sehingga ikannya tidak perlu ke atas mengambil oksigen dari udara bebas. Oke, satu ini tadi Pak, satu kolam ini tadi ini ada berapa nila? Baik, ya, kolam ini dengan diameter 4. Nah, kurang lebih dia kubikasi air itu kurang lebih sekitar 12 kubik dengan kepadatan tebar 100 ekor benih per meter kubik, sehingga total jumlah benih yang kita tebar adalah sekitar 12.000. Nah, harapannya nanti jadi kelebihan daripada budidaya sistem bioflok itu adalah kepadatannya tinggi. Sampai 100 ekor per meter persegi. Padahal kalau kita budidaya di kolam itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 ekor per meter persegi. Lebih banyak jumlah nilai yang dihasilkan begitu. Sehingga ya, jumlah padat tebarnya lebih padat, pada akhirnya lebih produktif dia. Dengan memanfaatkan ruang yang sempit, tapi kita bisa menghasilkan nilai yang cukup tinggi produksinya. Oke, ini ada berapa Pak? Ada berapa kolam ini Pak? Banyak Di sekali ya. area ini ada yang kita sekarang ini ada 10 kolam. 10. Dan di sebelah ini ada bantuan dari Dinas Perikanan. Oke. Ini ada kurang lebih 5 kolam. 5 kolam. Ya, ada tambahan 5 kolam. Harapannya di sini nanti per kolam dengan sistem ini bisa menghasilkan 4 sampai 5 kuintal. Sehingga nanti harapannya produksi dari 10 kolam ini bisa antara 4 sampai 5 ton. Wow, berarti ini memang dikelola oleh kelompok masyarakat di sekitar sini begitu ya, Pak ya? Baik, jadi kelompok Pokmas Nila Tirta ini dibentuk oleh Desa Ngebruk dengan menggunakan dana desa, sehingga kita dari dinas melakukan pembinaan pendampingan. Sehingga karena mereka sama sekali sebelumnya adalah bukan pembudidaya, sehingga dengan tekad yang luar biasa, semangat luar biasa, dan mereka mau belajar sehingga mereka sekarang sudah bisa memproduksi nila dengan sistem bioflok ini. Ya, karena memang bioflok ini sendiri kan tadi untuk yang kekurangan air begitu Pak ya, kekurangan air, tapi ini sudah terpenuhi dengan adanya aerator tadi begitu ya Pak ya. Baik. Air yang digunakan sangat efisien, dia menggunakan air dari air sumur, ya. Sumbernya bukan dari air irigasi tapi air sumur. Nah, air sumur dengan volume air kurang lebih tingginya air sekitar 1 meter persegi, 1 meter dengan kubikasi air sekitar 1 kubik lah. Ya. Nah, itu diharapkan air ini kita biarkan, kita tidak tambah. Jadi air ini kita tuakan dengan model dengan model fermentor dengan bakteri Lactobacillus, sehingga air ini akan menghasilkan plankton, flok-flok ya. Sekaligus flok-flok ini bisa merubah kotoran ikan menjadi makanan untuk dengan ikan konsep gitu ya, Pak? Jadi konsep bioflok ini bisa terjadi efisiensi pakan karena kotoran tidak membahayakan ikan kalau dia dengan model difermentasi dan dikasih oksigen, dia menjadi gelembung flok yang akan dimakan kembali oleh ikan, sehingga kotorannya dia makan kembali. Jadi ini adalah zero waste dengan konsep seperti ini. Oke, ya. Untuk ini sendiri Pak, Pokmas ini sendiri apakah memang hanya ada di sini saja atau di Kabupaten Malang ini ada berapa kelompok? Oke. Jadi kita sudah mulai kembangkan beberapa tempat, kurang lebih ya baru sekitar 5 kelompok yang sudah berkembang. Harapannya nanti terutama daerah ini adalah daerah KJA, Keramba Jaring Apung, pembudidaya KJA di waduk. Sehingga harapannya nanti dengan ada kebijakan pengurangan jumlah KJA di waduk, kita arahkan mereka untuk berpindah ke budidaya sistem bioflok ini. Jadi nanti mereka tidak menganggur ataupun mereka tidak
berhenti berbudidaya tetap bisa melakukan budidaya dengan metode yang lebih canggih dengan produktivitas yang lebih tinggi. Oke, terima kasih sekali Pak Victor. Ini pemirsa yang tadi sudah menyaksikan ya, saya juga sudah diajak tadi pertama jalan ke UPT, kemudian melihat metode corong, dan ini adalah metode biovlog. Nah, ini sebelum ditutup Pak Victor, mungkin ada harapan sendiri ya dari Pak Victor selaku Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Malang sendiri. Ini harapannya seperti apa sih Pak, khususnya untuk meningkatkan sumber pangan nila sendiri di kabupaten? Baik pemirsa, tadi kita sudah mulai dari Sukorejo, kita lihat kolam pembenihan di sana, terus ke Jatigui, dan sekarang ke biovlog. Jadi harapan ke depan, produksi benih yang menjadi kebutuhan Kabupaten Malang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada sekitar 80 juta ekor per tahun, itu dapat kita cukupi dari Kabupaten Malang. Sehingga dengan harapan kalau kita bisa cukupi, berarti akan muncul, akan tumbuh para pembenih-pembenih di masyarakat dan juga produksi benih dari UPT-nya dinas. Dengan harapannya nanti akan meningkat PAD dan meningkat pendapatan masyarakat. Itu dari sisi benih. Terus kedua, nanti dengan kita kembangkan sistem kawasan, harapannya produksi ikan akan semakin tinggi, akan berlipat-lipat daripada kondisi yang ada sekarang. Dengan produksi ikan konsumsi, ikan nila yang tinggi, harapannya juga sama, akan tumbuh budidaya ikan di mana-mana di masyarakat, pada akhirnya menjadi sumber ekonomi, sumber pendapatan masyarakat. Pada akhirnya selain kita meningkatkan produksi ikan itu sendiri dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu harapan kami ke depan. Terima kasih Pak Victor. From the moment we held on to things we cannot see. Ke Kabupaten Malang melihat Tanggul, potensi ikan nila tiada tandingannya. Didukung Dinas Perikanan yang unggul. Sampai jumpa di panorama selanjutnya. What I may have, what I may own, I give it all. Like a desert in the sun,